Setelah tadi mereka berdua mencocokkan hasil CCTV dan juga black box kamera yang dipasang oleh Erik untuk pengamanan mobil ayah Valen. Mereka mendapat telepon dari anak buah Erik yang bertugas untuk melakukan penyelidikan atas mobil yang tertangkap kamera mobil ayah. Bos, mobil ditemukan tapi semuanya bersih. Tidak ada sidik jari seorang pun di sana, kata anak buah Erik. Segera dengan sigap Erik dan juga Valen membalikkan arah mobil ke arah penemuan mobil tersangka yang ditinggalkan di dekat Bogor Forest Science Park. Perjalanan cukup jauh memakan waktu sekitar hampir 2 jam. Di dalam mobil Valen benar-benar resah. Satu sisi hatinya tidak enak meninggalkan istrinya sendirian di rumah sakit bersama dengan ayahnya. Penjagaan cukup ketat. Mereka bahkan membungkam media yang hendak mengetahui kejadian tabrakan yang melibatkan ayah Valen, namun tentu saja Valen sudah menutup rapat berita itu. Kamu tambah keamanan di rumah sakit. Hatiku rasanya tidak tenang. Yang kita hadapi adalah orang kejam yang bisa melakukan apa saja. Mungkin dia memakai perawat dan dokter RS kita untuk membunuh ayah atau juga mencelakai Anin, kata Valen dengan raut datar dan dingin andalannya. Padahal di dalam hatinya yang terdalam ia merasakan keresahan yang luar biasa. Aku tahu, bro. Aku juga khawatir. Karena itu aku juga memperketat orangku. Tidak ada dokter dan suster yang bisa lewat tanpa dokter Prayogo. Aku sudah menseleksi itu dengan ketat. Mudah-mudahan semua bisa terkendali, kata Erik dengan nada tegang. Ia juga cemas. Kalau sampai kecolongan lagi, lawannya cukup seimbang di dunia hitam. Ingat, Bill is evil. Aku masih cemas dengan anak-anak dan istriku. Gimana menurut kamu? Tanya Valen dengan nada cemas. Aku ada sedikit rencana. Tapi aku takut kamu tidak setuju. Tapi menurutku ini adalah cara yang terbaik. Selain untuk mengkamuflase, ini bisa membuat si dalang bisa cepat muncul, kata Erik dengan mantap. Valen melirik ke arah Erik. Dia tahu kalau Erik punya banyak pikiran gila. Kalau ini rencana yang berbahaya macam kemarin saat Anin diumpankan ke penculik, kemungkinan Erik akan segera dikubur hidup-hidup sama Valen. Tenang bro. Mandanginnya gak usah jutek kayak wanita kalau lagi PMS. Santai saja, kata Erik sambil nyengir gak karuan. Valen kalau sudah menatap dengan tatapan membunuh itu emang nyeremin. Kalau sampai. Tenang mas bro. Lebih baik kita pikirkan dengan dalang pelaku penabrakan. Karena pelakunya kan sudah dibunuh juga. Jadi kita kehilangan saksi kunci, kata Erik berusaha mengalihkan perhatian. Aku tidak mau kalau kamu sampai membuat rencana yang aku tidak tahu. Ingat itu, ancam Valen dengan nada ketus. Kemarin itu improvisasi bro, sanggah Erik sambil menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Improvisasi gundulmu. Tidak ada improvisasi tanpa seizinku, bentak Valen kesal. Membuat Erik hanya bisa senyum-senyum saja, melihat Valen yang mencebik kesal. Asteris. Mereka sampai ke area tempat di mana mobil yang dipakai oleh pembunuh yang membunuh supir truk itu ditemukan. Mobil itu ditinggal di sebuah bangunan mirip bangunan gudang yang berada di dekat Bogor Forest Science Park. Bangunan itu cukup menjorok ke dalam dari jalan raya utama. Sebuah pabrik yang terbengkalai dengan ilalang di sekelilingnya. Kayak tempat berhantu yang selalu menjadi urban legend sebagai tempat jin buang anak. Valen keluar bersama Erik dan diikuti Nyekna beberapa pengawal yang naik mobil terpisah. Rick, panggil Valen sambil berjalan tenang mengikuti jejak ilalalin yang terlihat sudah dipijak orang sebelumnya. Yes.
Sahut Erik sambil mengikuti Valen yang sudah berjalan di depan mendahuluinya. Kamu coba periksa kejadian kebakaran rutan yang kelihatannya malah tidak ada titik terangnya. Sudah keluar press release-nya. Yang meninggal adalah Tere Bagaskara, anak dari Dewa dan Ana Bagaskara. Dan kamu percaya? Valen memutar bola matanya karena ia kaal dengan penarikan kesimpulan yang dilakukan oleh Erik yang menurutnya keliru. Tidak. Tapi begitulah hasil press release. Kata Erik sambil mengedikan bahunya. Apa sudah diperlihatkan hasil lab tentang kesahannya? Apa diambil juga sampel giginya? Kejar Valen dengan nada kesal. Kayaknya tidak. Karena dari pihak keluarga tidak mengizinkan adanya visum. Sahut Erik dengan nada santai. Ia tahu bosnya ini sudah dalam kondisi meradang. Emang kenapa? Kening Valen berkerut karena pihak keluarga Bagaskara tidak mengizinkan adanya visum. Padahal itu syarat mutlak kalau ingin mengetahui kesahan siapa orang yang meninggal itu. Menurut mereka itu karena Blok B itu hanya ditempati Tere dan teman-temannya. Sedang yang hilang hanya Tere. So kesimpulannya yang meninggal hanya Tere. Sedang keluarga Bagaskara tidak ingin kalau anaknya dijadikan bahan pencobaan saja. Mereka ingin Tere bisa meninggal dengan tenang. Jelas Erik dengan tenang. Cari tahu tentang itu juga. Firasatku mengatakan kalau ini juga ada hubungannya dengan dia juga. Kata Valen dengan datar. Oke bro. Sahut Erik dengan hormat. Dua orang anak buah Erik yang standby berjaga di depan pintu pabrik segera memberikan akses agar bosnya bisa masuk. Ruangan luas berdebu menyapa mereka. Celah-celah pabrik itu memasukkan cahaya matahari melalui kisi-kisi ventilasi yang sudah berkarat dimakan usia. Tapi masih sanggup menyinari ruangan yang luas itu tanpa adanya lampu. Mesin raksasa yang sudah ditinggalkan oleh pemiliknya menyebabkan bau besi menyeruak pekat. Satu kecoa berhasik diinjak dengan sepatu pantofel sang anak buah yang tidak mau kalau binatang jorok itu mengganggu bos dan tuan mudanya. Bos, tadi kami bertemu orang ini yang ternyata sebagai tersangka, yang sudah meninggalkan mobil ini di sini. Info salah seorang anak buahnya yang lain, yang sedang menghajar tawanan yang babak belur. Tawanan itu dibiarkan duduk bersandar pada sebuah dinding besi dengan tangan yang diikat dengan sebuah rantai besi yang cukup tebal. Sudah keluar nyanyiannya. Siapa mereka itu? Tanya Valen dengan nada dingin kepada Erik. Sedang Erik hanya mengangkat bahunya tanda ia belum mengetahuinya. Kabar ini baru saja ia terima di sini. Dia belum tahu menahu masalah yang tersaji di hadapannya ini sekarang. Mereka itu ternyata anak buah dari keluarga Weston, bos. Kata salah satu pengawal yang lain yang juga turut memukuli orang yang tertangkap itu. Keluarga Weston. Mata Valen membulat karena terkejut dengan fakta yang ia dapatkan di lapangan. Sedangkan Erik menepuk bahu Valen menyuruhnya agar sabar terlebih dahulu sebelum menginterogasi orang tersebut dengan jelas. Orang itu hanya mengangguk dengan wajah datar. Tadi dia juga sempat bilang kalau dia juga ikut eksekusi pembakaran rutan. Berarti sudah pasti dia juga tahu siapa dalangnya. Sayang kita tidak menemukan bukti apapun. Kata orang itu lagi. Sorot tajam milik Valen mengendur. Dia memejamkan matanya dan kemudian berjalan menuju satu titik di mana seorang tawanan ada di sana. Valen mendekati seorang tawanan yang dibiarkan duduk bersandar pada sebuah dinding besi dengan tangan yang diikat dengan sebuah rantai besi yang cukup tebal. Valen berjongkok di depan orang itu dan menatap dengan sorot kosongnya. Siapa kamu? Tanya Valen dengan nada dingin. Idam, Tuan. Jawab orang itu masih dengan nada sombong.
Padahal wajahnya sudah bengkak karena dipukuli oleh pengawal-pengawal Valen. Saya gak butuh nama kamu. Maksud saya, siapa kamu yang sudah berani bermain-main dengan saya? Orang itu hanya menyeringai kesakitan tanpa menjawab lagi. Valen terdiam dan tetap menatap dengan mata tajamnya yang seakan hendak mengoyak tubuh orang yang ada di hadapannya itu. Kenapa kamu membunuh supir truk itu? Apa kamu juga yang menyuruh supir itu menabrak ayah saya? Tanya Valen lagi. Mengulang pertanyaan yang disampaikan dengan pukulan demi pukulan sampai orang itu mengaku. Bukan saya yang menyuruh tapu keluarga Weston. Bullshit. Weston yang mana? Tanya Valen dengan kesal. Ia sempat menamparkan orang yang sudah dalam keadaan menyedihkan itu. Tawanan itu sangat menjengkelkan. Dia harus diberikan shock terapi dulu sebelum mengaku. Ini mengesalkan Valen. Orang itu bahkan masih tersenyum miring. Yang saya tahu yang menyuruh saya adalah keluarga Weston. Ia ingin saya menghabisi supir itu. Mungkin supir itu disuruh menghabisi korban kecelakaan itu. Keluarga Weston sangat kaya. Dia bisa saja menyuruh setiap orang dengan job disk yang berbeda-beda. Katanya dengan nada kesakitan karena tangannya yang dirantai itu juga diinjak oleh sepatu pantofel milik Valen. Kamu emang suka disiksa ya? Kalau sudah disiksa baru ngomong. Kata Erik sambil meludah ke arah orang itu. Kami butuh nama. Siap yang menyuruh. Keluarga Weston itu ada banyak. Sebut nama. Yang mana satu? Tanya Erik sambil mempermainkan tang yang ada di tangannya. Wajah Erik terlihat menyeramkan. Tawanan yang bernama idam tadi sudah bergidik melihat tang yang dimainkan di tangan Erik itu. Saya tidak tahu, Tuan. Katanya sambil melirik ke arah Erik yang mendekat sambil menaruh tang di dekat tangannya yang terborgol. Kamu suka dikasih kekerasan agar mengaku. Orang yang menyuruh kamu tidak bakalan menolong kamu. Dan aku akan membunuh kamu dengan perlahan. Salah satunya menggunakan tang ini. Kuku jari tangan dan kaki kamu bakalan aku lepas satu persatu secara perlahan. Kemudian gigi kamu. Kemudian jari-jari kamu. Kata Erik sambil memutar-mutar tang itu di wajah tawanan itu dengan gayanya yang menjengkelkan. Ampun Tuan. Mereka akan bunuh keluarga saya. Dan lagi saya benar-benar gak tahu namanya. Yang saya tahu orangnya tampan. Dan tinggi. Walau sudah tua. Terus dia juga punya cacat di jari tangannya. Kalau umumnya orang punya 5 jari, orang ini punya 6 jari di salah satu tangannya. Kata orang itu dengan cepat. Valen melirik ke arah Erik karena ia tahu siapakah orang yang digambarkan oleh tawanan itu. Orang itu jelas adalah unclebilnya. Adik dari ayahnya itu. Aku bisa membantumu. Atau aku juga bisa menyiksa kamu. Sekarang katakan dengan cepat. Di mana bos kamu dan juga apa yang hendak ia lakukan lagi. Kata Erik sambil masih tetap mengacung-acungkan tang yang dibawanya ke arah wajah orang itu. Kami itu berenam. Dan kami bergerak sesuai perintah. Perintah untuk saya adalah membantu penyerangan dan pembakaran rutan. Dan membunuh supir truk itu. Saya baru selesai membersihkan mobil dan berencana untuk menghilangkan barang bukti di sini. Tapi tadi ketika mobil sudah ketahuan, saya hendak kabur tapi ketangkap di daerah bawah oleh salah seorang pengawal itu. Katanya sambil menunjuk ke arah seorang pengawal dengan wajah sangar dengan dagunya. Ngapain kamu bakar rutan? Tanya Erik dengan nada menyelidik. Saya tidak tahu. Karena tugas saya cuman itu. Menyerang dan membakar. Sisanya ada tim lain yang mengeksekusi. Dan kami tidak tahu yang lain itu kebagian tugas apa.
Karena penugasan itu bersifat rahasia dan perorangan. Jadi tugas satu tim hanya diketahui oleh satu tim saja. Kamu berenam. Bagaimana yang lainnya? Di mana mereka? Tanya Erik lagi. Mereka semua ada di pos 2. Di daerah Sentul. Mereka menunggu saya membuang barang bukti. Itu base camp kami. Tim 6 ada di base camp Sentul. Jelas orang itu lagi. Kalau tim yang lain gimana? Tanya Erik yang kagum dengan strategi yang dilakukan oleh Paman Bill. Kami tidak mengenal tim yang lain. Kita hanya punya satu orang penghubung. Dan dia yang memberikan tugas kepada kita. Sekaligus dengan urusan bayaran. Dan semua bayaran dilakukan di depan. Kata orang itu dengan lancar. Tak nampak kebohongan di sana. Lalu di mana keluarga kamu? Tanya Erik lagi. Kebanyakan dari satu tim kami itu adalah orang yang kampungnya berdekatan. Jadi keluarga kami itu ada di kampung. Tolonglah selamatkan ayah dan ibu saya. Kata Idam dengan nada memelas. Kamu tahu yang menjadi target dari kalian adalah keluarga aku. Ayah aku sekarang ada di rumah sakit dalam kondisi kritis. Kamu tahu sendiri betapa kamu menyayangi ayah dan ibu kamu. Bagaimana dengan apa yang kamu lakukan kepada ayah aku? Tanya Valen dengan sinis. Tawanan itu hanya menunduk. Sekarang mungkin di dalam pemikirannya S2 mulai menyesali dengan apa yang ia lakukan. Atau mungkin malah ia tidak peduli karena yang terpenting baginya adalah keluarganya terlindungi. Sekarang apa yang menjadi rencana dari tuan kamu itu selanjutnya? Tanya Erik dengan nada menyelidik. Tapi orang itu hanya bisa menggelengkan kepalanya dengan lemah karena ia juga tidak tahu setelah ini ada tugas apa lagi. Belum ada penugasan apapun sih. Katanya dengan singkat. Valen menarik Erik keluar dari tempat itu. Ia tidak sabar dengan kenyataan bahwa orang ini tidak tahu menahu dengan apa yang dirancangkan oleh pamannya itu. Apa yang sebenarnya pamannya mau lakukan terhadap pembebasan Tere. TBC